semuanya, perkenalkan nama saya Yeremia Sikutukan. NIP saya 222329113. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Prodi saya D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Henry Didiarto, Escape MPD. Langsung saja kita ke materinya. Di sini kita akan membahas 7 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian jantung, yang kedua anatomi dan fisiologi jantung, struktur dan anatomi bagian jantung, yang keempat lapisan dinding dan otot jantung, yang kelima pembuluh darah jantung dan sistem sirkulasi darah, dan yang keenam siklus dan bunyi jantung, dan yang terakhir jenis-jenis pemeriksaan penunjang pada jantung. Sistem kardiovaskular. Kardiovaskular ini, kardio berasal dari yang berarti jantung, dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi kardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel, serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Pengertian jantung. Jantung berasal dari bahasa Latin yaitu cor. Jantung merupakan sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung ini mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah manusia dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Yang berikut anatomi fisiologi jantung. Di dalam jantung terdapat organ muskular, yaitu organ yang berongga, berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Letaknya berada di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum ini adalah rongga di antara paru kanan dan paru kiri. Untuk ukuran jantung sebesar sekepal tangan orang dewasa, dan kalau panjang jantung untuk laki-laki sekitar 12 cm, lebarnya 9 cm, dan memiliki berat 250 sampai 390 gram untuk laki-laki dewasa. Kalau untuk perempuan memiliki berat sekitar 200 sampai 275 gram wanita untuk wanita dewasa. Fungsi jantung. Fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Di dalam jantung terdapat arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk membawa darah dari jantung. Untuk vena membawa darah ke jantung, sedangkan untuk kapiler sebagai penghubung antara vena dan arteri. Struktur dan bagian-bagian jantung. Jantung dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama serambi atau atrium dekstra kanan, yang kedua serambi atau atrium sinistra kiri, yang ketiga bilik atau ventrikel dekstra kanan, dan yang terakhir bilik atau ventrikel sinistra kiri. Atrium adalah bentuk jamak dari atria. Dia berada di bagian atas kardiodekstra. Sebagian besar terletak di bagian sternum. Atrium dekstra terdapat pembuluh darah yang besar, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior atau vena cava
superior di bagian atas dan vena cava inferior di bagian bawah. Di dalam atrium dextra juga terdapat pembuluh darah yang kecil yang disebut dengan sinus coronarius. Atrium dextra berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Ventrikel dextra. Ventrikel dextra ini berdinding tebal dan membentuk sebagian besar jantung. Di dalam ventrikel dextra terdapat arteri pulmonalis menuju paru-paru yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Atrium sinistra. Atrium sinistra ini memiliki dinding tipis dan tidak berotot karena tugas hanya sebagai ruang penerima darah. Dia berada di bagian belakang jantung. Di dalam atrium terdapat dua vena pulmonalis pada tiap sisinya. Atrium sinistra ini berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya, ventrikel sinistra. Ventrikel sinistra ini berdinding tebal, terdapat pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya tiga kali lebih tebal daripada ventrikel dextra. Di dalam ventrikel sinistra terdapat pembuluh darah yaitu aorta yang menyebabkan darah ke seluruh tubuh. Ventrikel sinistra berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke paru-paru. Yang berikut katup atau valvula jantung. Di dalam katup atau valvula jantung terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama katup trikuspid. Katup trikuspid ini berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium atau seramik kanan dan ventrikel bilik atau kanan. Yang kedua, katup pulmonar. Katup pulmonar berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari ventrikel atau bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral atau bicuspidalis. Katup ini berfungsi untuk dapat mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium atau seramik kiri ke ventrikel bilik kiri. Yang terakhir, katup aorta atau semilunaris yang berfungsi untuk sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel atau bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Sekat atau septum jantung. Jantung juga memiliki 3 sekat atau septum, yaitu yang pertama septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dextre dan atrium sinistra. Yang kedua, septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventrikel dextra dan sinistra. Dan yang ketiga, septum anteriventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara atriorum dan ventrikel, baik itu antara atrium dextre dan ventrikel dextre dan antara atrium sinistra dan ventrikel sinistra. Berikut struktur lapisan dinding dan otot jantung. Lapisan dinding jantung. Yang pertama, epikardium. Epikardium ini lapisan terluar dari jantung, yaitu lapisan jaring ikat dan lemak. Epikardium ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Epikardium dapat merujuk pada lapisan luar jantung dan lapisan dalam dari perikardium, visceral serosa yang menyambung dengan lapisan serosa. Yang kedua, miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung yang merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomyosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronari,
Jadi lapisan miokardium ini lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koroner. Arteri koroner kiri bercabang menjadi arteri descending anterior dan arteri circumflex. Susunan miokardium terdiri atas pertama susunan otot atrium atau sangat tipis dan kurang teratur. Yang kedua, susunan otot ventrikel atau membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anteroventricular sampai ke aspek jantung. Dan yang ketiga, susunan otot ventricular atau dinding pemisah antara serambi dan bilik. Yang ketiga, endokardium. Endokardium ini lapisan paling dalam atau terdalam dari jaringan jantung. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan epitel squamosa sederhana. Endokardium terdiri dari sel-sel endotel yang halus. Permukaan endokardium tidak kaku. Endokardium berfungsi untuk mengumpulkan darah atau memompa dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Perikardium adalah kantung yang memukus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai peluang jantung. Perikardium merupakan satu struktur kantung yang melapisi seluruh jantung, kecuali bagian anterior kiri. Perikardium terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di bagian luarnya. Ya, seperti kita ketahui gambar di samping, itu adalah perikardium lapisannya yang terdiri atas lapisan mesotel dan lapisan fibrosa. Perikardium ini berfungsi untuk membungkus bagian epikardial atau dalam jantung. Perikardium berfungsi juga untuk mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, dan memberi dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas. Normalnya untuk mengurangi rasa nyeri saat jantung berkontraksi. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous sebanyak 5-10 cc. Berfungsi untuk melumasi pergerakan jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Batas-batas perikardium. Batas-batasnya terdapat bagian depan, bagian belakang, dan bagian bawah. Bagian depan perikardium melekat pada tulang dada atau sternum. Bagian belakang perikardium melekat pada tulang punggung. Sedangkan bagian bawah perikardium melekat pada diafragma. Otot jantung, ciri-ciri dan sifatnya. Otot jantung merupakan penyusunan dinding dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Otot jantung merupakan salah satu dari ketiga macam jenis otot, yaitu dua di antaranya otot polos dan otot duri. Sifat dan ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung memiliki banyak sel yang berada di bagian tengah. Hal ini sama dengan halnya otot duri. Otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol atau influentar, seperti halnya otot polos. Yang keempat, memiliki serambi bercabang. Yang kelima, mempunyai diskus pembatas antara sarkomer atau intercalaris. Diskus intercalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop, di mana hal ini merupakan ciri khas dari otot jantung. Ya, ini adalah gambar dari otot polos, otot duri, dan
Yang berikut pembuluh darah jantung yang terdiri dari aorta, koroner, arteri, dan vena, dan sistem sirkulasinya. Pertama, aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia. Ia bersumber dari ventrikel kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh. Dalam peredaran sistem, aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Apabila ventrikel kiri berkontraksi untuk memompa darah mengalir ke aorta, sehingga aorta mengembang. Yang kedua, arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner atau jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Arteri koroner ini berfungsi untuk menyediakan suplai darah dan oksigen untuk otot jantung. Terdapat dua jenis arteri koroner yang terdapat di dalam jantung, yaitu arteri koroner kiri utama atau left main coronary artery yang berfungsi untuk memasuk darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Di dalam arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk yang pertama arteri left anterior ascending atau LAD. Arteri ini berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua, arteri left atau circumflex atau LCX. Cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Yang ketiga, arteri koroner kanan right atau right coronary artery. Arteri koroner kanan bertugas untuk memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SA atau sinoatrial, dan AV anterioventricular. Arteri koroner kanan ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu posterior descending artery dan right marginal artery. Yang ketiga, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari dua pembuluh yang bercabang dari batang paru-paru yang merupakan bagian integral dari anatomi. Fungsinya yaitu untuk membawa darah teroksigenasi atau darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis menghubungkan paru-paru dan ventrikel kanan dan dibagi menjadi arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Yang keempat, vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Fungsinya untuk membawa darah kaya akan oksigen kembali lagi ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung yang pertama yaitu jantung diftera atau kanan, vena cava superior dan vena cava inferior. Di dalam jantung diftera kanan terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang menuangkan darah ke seluruh tubuh ke atrium kanan yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dan yang kedua, arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Kedua, jantung sinistra kiri. Di dalam jantung sinistra kiri terdapat vena pulmonaris. Vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Di dalam jantung sinistra atau sinistra kiri ini juga terdapat aorta yang membawa darah keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh atau sistemik yang kaya akan oksigen atau O2 dan nutrisi. Siklus jantung.
Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terdiri saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Di dalam siklus jantung terdapat dua fase siklus jantung, yaitu yang pertama sistol. Sistol merupakan jaringan otot jantung yang berkontraksi selama 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Di dalam sistol terdapat dua bagian, yaitu sistol atrial atau kontraksi kedua atrium, dan yang kedua diastol atrial atau pengunduran kedua atrium. Yang kedua diastol. Diastol ini adalah otot jantung rileks atau mengendur selama 0,5 detik yang terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Di dalam diastol terdapat dua bagian, yaitu sistol ventrikuler atau kontraksi kedua ventrikel, dan yang kedua diastol ventrikuler atau pengenduran kedua ventrikel. Sistol normalnya 120 mHg dan untuk diastol normalnya 80 mHg. Bunyi jantung. Bunyi jantung yang pertama menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel, panjang dan rata atau low. Bunyi kedua terjadi ketika menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam atau low. Jenis-jenis pemeriksaan penunjang pada jantung. Yang pertama, EKG atau elektrokardiogram adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dengan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah gambaran aktivitas jantung. Prosedur ini tergolong aman, cepat, dan tidak menyakitkan karena dilakukan tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa sayatan atau non-invasif. EKG berfungsi untuk mengetahui gambaran aktivitas listrik jantung, kedua mendeteksi pembesaran bom jantung, dan ketiga mendeteksi gangguan irama jantung. Ya, ini adalah proses pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram. Yang kedua, ekokardiografi. Ekokardiografi atau USG jantung adalah sebuah metode pemeriksaan jantung dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung. Ekokardiografi biasanya dibantu oleh teknologi Doppler, di mana teknologi ini dapat membantu mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Ekokardiografi dapat melihat pergerakan jantung, struktur jantung, katup jantung, dan aliran dalam jantung. Foto röntgen dada. Foto röntgen dada ini dapat melihat pembesaran jantung dan melihat kondisi paru-paru. Keempat, EKG treadmill berfungsi untuk melakukan pemantauan jantung, mengukur terhadap aktivitas fisik yang dijalani. Yang kelima, karakterisasi jantung dilakukan dengan menyuntikkan zat warna atau kontras ke dalam pembuluh darah koroner dan dilakukan foto röntgen. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat pembuluh darah koroner secara rinci, mengukur tekanan rongga jantung dan evolusi jantung. Yang keenam, MRI jantung. Pemeriksaan yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk melihat gambaran jantung dan katupnya secara rinci untuk mengetahuinya tingkat keparahan dari penyakit katup jantung tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.